Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi 'ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya, tazkiyatun nufusnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tayyib, ikhwatal man rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kitab Al-Kabair, ya, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu berkaitan dengan takabur, yaitu kesombongan. Nah, ikhwatal man rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah melarang para hambanya untuk melakukan kesombongan di muka bumi. Karena bagaimana mungkin dia, ya, atau seorang tersebut bisa menyombongkan dirinya sementara Allah Subhanahu wa taala lah yang menanggung seluruh kehidupannya. Allah yang memberikan kehidupan kepadanya, Allah yang memberikan nafas kepadanya, Allah yang memberikan harta kepadanya, rezeki kepadanya, jabatan, keluarga, anak-anak, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka tidak layak bagi seorang hamba untuk bersikap sombong di muka bumi ini. Selain itu pula, bahwasanya sikap sombong ini akan menjauhkan seseorang dari keberkahan dan kemuliaan di kehidupannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang, artinya membenci seseorang tersebut, apalagi dikarenakan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari orang tersebut keberkahan serta kemuliaan dalam kehidupannya, sehingga akhirnya hilanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kehidupannya. Nah, kita katakan tadi, ya, larangan sombong ini dalam bentuk apapun, ya, baik sombong dalam harta, sombong dalam fisiknya, sombong dalam jabatannya, bahkan sombong dalam ilmu dan amal solehnya. Karena sekali lagi kita katakan, berapa banyak orang-orang di luar sana yang bahkan merasa sombong dengan amalannya.
Kan gitu. Yang harusnya amalan ketaatannya membuat dirinya lebih tunduk kepada Allah, membuat dirinya lebih tawadu kepada Allah, tawadu kepada manusia. Namun sebaliknya, kan gitu. Malah amalan ketaatan tersebut membuat hatinya merasa ujub, lalu kemudian merasa besar terhadap manusia-manusia yang lainnya. Kita katakan. Jadi kita kadang-kadang sudah ngerasa wajar kalau ada orang yang sombong dengan jabatannya. Kan gitu. Ngerasa wajar ada orang-orang yang sombong dengan hartanya. Tapi agak aneh sekali ketika ada orang-orang yang sombong dengan ilmu dan amalnya. Ya, maka Masya Allah kita katakan jangan sampai, terutama Masya Allah kita yang sudah bermajelis seperti ini, kan gitu, bermajelis ilmu seperti ini, kita yang sudah mengenal sunnah Rasulullah SAW, maka kemudian ya, ditipu oleh syaitan dan dimasukkan ke dalam hati kita dengan penyakit kesombongan itu, kan gitu. Nah ini kita katakan terkadang, maaf ngomongnya, penyakitnya bagi orang-orang yang sudah menuntut ilmu dan mengenal sunnah. Nggak lewat maaf ngomongnya, bukan lewat dari perkara-perkara yang buruk, bukan gitu ya. Lewatnya lewat dari perkara-perkara hati, ngerasa besar. Nah, maka diingatkan ya, diingatkan kepada kita semua. Nah, tadi kita katakan dalam perkara ilmu, bagaimana para ulama mengatakan, apa kata mereka? Al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan, 3 jengkal. Wa man dakhala fi syibril awal. Barang siapa yang masuk ke dalam tingkatan yang pertama dari ilmu tersebut, takabbara, dia bersikap sombong. Tapi kemudian Wa man dakhala fi syibri tsani, dan barang siapa yang masuk kepada tingkatan yang kedua, tawadhu'a, dia bersikap tawadhu. Wa man dakhala fi syibri tsalits, dan barang siapa yang masuk kepada tingkatan yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, dia menyadari bahwasanya banyak ilmu-ilmu yang tidak diketahuinya, sehingga akhirnya dia pun selalu bermajlis ilmu, dan ketika dia duduk di majlis ilmu tersebut tetap merasakan bahwasanya saya ini tidak memiliki ilmu, sehingga ketika berada dalam keadaan tersebut pun akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan cahaya ke dalam hatinya. Tapi sekali lagi, ternyata kebanyakan manusia itu masih pada tingkatan yang pertama. Makanya akhirnya ketika mereka rajin pun duduk di majelis ilmu, tetapi dalam hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Saya udah tahu ini, saya udah tahu itu, saya udah tahu ini, sudah tahu ini sebagainya. Akhirnya takabbara, dia pun sombong, sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala pun tidak masuk ke dalam hatinya. Nah ini yang repot nih seperti itu. Ya, yang akhirnya maaf ngomongnya, nanti akhirnya selanjutnya karena dia sudah merasa sombong, udah tahu ini, itu dan lain sebagainya. Akhirnya lama kelamaan menjauh dari majelis ilmu. Padahal kalau seandainya ada seorang dai atau seorang ustadz menyampaikan dalil-dalil yang ringan, ya, dalil-dalil yang ringan, sebenarnya ustadz tersebut hanya hanya untuk mempermudah. Tapi terkadang ketika ada orang-orang yang hatinya tawadhu tadi, akhirnya ketika dia mendengar hadis atau dalil yang bahkan dia sering mendengarnya, tiba-tiba tersingkap di dalam hatinya ada sesuatu perkara yang bahkan selama ini seolah-olah dia nggak pernah mendengarnya. Nah, sekali lagi dia bisa mendapatkan hal tersebut karena ya, kebersihan hatinya. Makanya saya sering menyebutkan bagaimana para ulama itu ya dalam satu bukunya mereka bisa mengkhatamkan 500 kali khataman. Bukunya seperti itu. Ya.
Kalau kita kan maaf ngomongnya, sekali khatam, kita omongin kepada manusia apa? Saya udah khatamin nih buku ini. Padahal maaf ngomongnya, dia paham juga enggak gitu seperti itu. Ya Pak. Tapi lihat bagaimana para ulama, satu buku tadi apa? Dikhatamin 500 kali. Dan mereka pun mengatakan apa? Setiap kali dia menghatamkan yang pertama, akan berbeda dengan yang kedua. Padahal sama, kita katakan. Yang dibaca sama. Tapi kemudian apa? Ilmu yang didapatkannya berbeda. Karena apa? Sekali lagi, ketika mereka membaca tadi, menuntut ilmu tadi, Pak, ya, dengan apa? Dengan hati yang tawadhu. Bukan dengan hati yang penuh dengan kesombongan. Pak, hati yang penuh dengan kesombongan itu seperti bejana, seperti gelas yang penuh dengan air, kan itu. Yang kemudian apa? Ketika dimasukkan air itu udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa lagi. Mau dipaksa-paksa nggak bisa lagi. Karena apa? Sudah kepenuhan. Kan gitu. Tapi sekali lagi kan gitu, orang-orang yang tidak ada kesombongan dalam hatinya ketika dia bermajelis ilmu, tadi akhirnya apa? Air itu seolah-olah apa? Sedikit, tapi gelas lah ternyata yang gede, gelasnya, bejananya yang gede, yang siap untuk menampung air yang banyak tadi. Itu seperti perumpamannya. Kita nggak perlu menunjuk yang lain ini, itu dan sebagainya, nggak perlu. Ya, kita bermuhasabah pada diri kita sendiri. Ya, kita lihat diri kita sendiri. Karena kita, ya, seseorang itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini sekali lagi kita katakan apa? Kesombongan di dalam ilmu. Nah, ada pula orang-orang yang sombong di dalam amalannya. Tuh, Masya Allah. Ya, jadi pinternya syaitan, ya, pinternya syaitan. Orang-orang yang bodoh itu dibuat mereka apa? Dibuat mereka untuk melakukan kemaksiatan yang jelas, zina, khamar, apalagi Pak? Apalagi? Judi. Itu dibuatnya seperti itu tuh. Itu orang-orang yang bodoh. Tapi maaf ngomongnya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sering bermajelis ilmu, orang-orang yang sudah mengenal sunnah, kan itu seperti itu. Mengenal Masya Allah Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diarahkan apa sama syaitan? Diarahkan pada kejelekan hatinya. Kan gitu. Orang yang Masya Allah nih, orang yang sudah tahu ilmunya, kemudian sholat ini, sholat itu, baca Quran ini, kan itu, zikirnya, dan sebagainya, tuh diperlihatkan seperti itu. Nah, ini syaitan pinter nih. Syaitan nggak lewat apa lagi? Nggak lewat dari yang hal-hal yang kayak tadi, kayak perzinahan, khamar, nggak lagi. Syaitan apa? Lewat hatinya. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia Allahu Akbar, nah mulai tuh dalam hatinya apa? Kata syaitan, kamu begini, kamu dilihatin begini, kamu begini, kamu begini, sebagainya. Ya, ketika seseorang apa? Mulai baca Al-Quran, kata setan, bacaan kamu begini, tepat, Masya Allah. Ya, banyak banget, Pak. Dan itulah pinternya syaitan, ya, liciknya syaitan. Sekali lagi, kalau kita artinya sudah menyiapkan planning kita dari A sampai ke berapa, Pak? Paling-paling kita buat planning untuk melawan syaitan dari A sampai berapa, Pak? Kalau A, kalau enggak sampai C lah gitu Pak ya. Itu udah maksimal tuh ke C tuh. Karena apa? Sudah ngelewatin yang B. Tapi masalah syaitan untuk menggoda manusia itu A sampai Z. Bahkan kalau ada huruf setelah Z, itu akan dimasuki lagi oleh syaitan. Kan Masya Allah, dengan keadaan seperti itu, gak ada cara bagi kita semua Pak, kecuali apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menyiapkan, Masya Allah. Majelis ilmu sudah kita lakukan. Baca Quran sudah kita lakukan. Zikir sudah kita lakukan. Maka Masya Allah, ya, kita punya senjata yang paling terkuat. Apa itu? Doa.
Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar hatinya dibersihkan, jiwanya disucikan, kan gitu. Sehingga akhirnya apa tadi? Tidak ada kesombongan ketika dia beramal saleh. Bahkan maaf ngomongnya, ketika sudah begitu banyak amalan-amalan yang telah dia lakukan, tetap dia pun apa? Merasa kerdil dengan amalannya. Jangan malah seperti apa? Jangan malah, wah saya nih kayaknya lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Enggak Pak, merasa kerdil. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, menjelaskan kepada kita semua, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa paling suci. Ya, paling bertakwa, paling beriman dengan amalan-amalan kalian tersebut. Karena apa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah paling mengetahui siapa di antara kalian itu yang paling bertakwa. Allah. Kita katakan perbanyak amal soleh, iya perbanyak. Amalan sunnah kita perbanyak. Zikir kita perbanyak. Bacaan Quran kita perbanyak. Sedekah kita perbanyak. Semua ketaatan kita lakukan. Tapi jangan pernah ngerasa dengan ketaatan-ketaatan tersebut, oh kayaknya saya udah mantep nih jadi penghuni surga nih. Repot nih kayak gini Pak. Ya, repot yang seperti ini. Nah, kita harus artinya gitu bermuhasabah. Nggak perlu lebar sana sampai sini, enggak. Ya, orang itu sendiri yang lebih mengetahui betapa kerasnya hatinya. Orang itu sendiri yang lebih mengetahui betapa buruknya hatinya. Kalau manusia yang lain nggak bisa menjudge, nggak tahu kan gitu ya. Kita apa? Nahkum bil zahir. Kita hanya bisa berhukum terhadap zahirnya saja. Ya. Tapi orang itu paling mengetahui tentang keadaan dirinya sendiri. Dan Allah lebih mengetahui lagi apa yang ada di dalam hatinya. Yang bahkan gak bisa dirasakan oleh hamba itu. Atau gak disadari oleh hamba tersebut. Nah sekali lagi kita Masya Allah Pak ya. Tadi larangan sombong dalam semua aspeknya. Kan gitu. Dalam sombong dalam harta, sombong dalam apalagi jabatan, sombong dalam bahkan apa anak-anaknya kan gitu seperti itu, kesuksesan anak-anaknya kan gitu, sombong dalam apalagi ilmu, sombong dalam amal, semua tuh. Nah, yang selanjutnya apa malah kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu, ya. Bersikap tawadhu untuk apa Pak? Untuk menghilangkan penyakit kesombongan tersebut pada diri kita. Lalu kemudian betapa bahaya tentang kesombongan ini yang bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam dengan sujud penghormatan, fasajadu, maka kemudian mereka pun seluruhnya bersujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia pun sombong, wa kana minal kafirin. Lalu kemudian dia pun termasuk golongan orang-orang yang kafir. Wah. Ini menjelaskan kepada kita semua bahayanya dari kesombongan ini, ya, tanpa disadari membuat seseorang terjerumus ke dalam kekufuran. Nah sekali lagi, dengan bahaya yang seperti ini, masih saja kita gak pernah melakukan tazkiyatun nufus. Kita gak meluangkan waktu kita untuk apa? Untuk berdiam diri dan melihat keadaan diri kita ini. Seperti itu.
Sehingga akhirnya apa? Penyakit kesombongan tersebut gak pernah terlihat di hadapan kita. Karena apa? Gak pernah ada waktu untuk bermuhasabah. Ya Pak? Nah, ternyata akhirnya sekali lagi kita katakan kesombongan ini tanpa dirasa oleh seorang akhirnya apa? Membuat dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dan ini pun disebutkan pula dalam sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan. Maka kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu pengen punya baju yang bagus, punya sendal yang bagus. Apakah itu termasuk dari kesombongan? Kan gitu, kata sahabat tersebut. Secara maknanya kan gitu. Maka kenapa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai yang indah. Artinya jangan salah paham. Ketika datang ke masjid kemudian apa? Pakai baju amburadul. Enggak, Allah katakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian kalian, libas takwanya kalian, pakaian takwanya kalian yang paling terbaik setiap kali kalian datang ke masjid. Jangan oblong-oblongan. Ya, lalu kemudian mau zuhud nih, zuhud. Enggak. Cari pakaian yang terbaik. Kan gitu. Ini kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan. Allah katakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah. Lalu kemudian beliau pun berkata, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sementara sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu kesombongan, Pak. Ya, sekali lagi yang namanya kesombongan apa? Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka dari sini kita dapatkan ada macam-macam kesombongan. Yang pertama apa? Kesombongan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam kekufuran. Yaitu apa? Ketika seseorang menolak kebenaran dari agama Islam, kan gitu. Menolak kebenaran Al-Quran Al-Karim, menolak kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak tuh sama dia, maka itu menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surat Muhammad ayat 9? "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Itu dikarenakan mereka membenci terhadap apa yang Allah turunkan kepada mereka. Fa ahbata a'malahum, maka kemudian Allah hapuskan seluruh amalan-amalan mereka. Pak. Ya. Jadi Masya Allah, jangan sampai ada terucap dalam hati kita, kayaknya Islam ini kurang sempurna. Al-Quran ini kayak kurang sempurna. Kayaknya Islam ini kok ada keraguan-keraguan di dalamnya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bahkan Masya Allah kita tahu macam-macam dari kekufuran, kan gitu. Selain ada kufur takdzib, ya kufur dikarenakan mendustakan, ada pula apa? Kufur syak. Yaitu kufur dikarenakan ragu-ragu terhadap agama Islam, ragu-ragu terhadap Al-Quran, ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ya, kufur syak waraib, ya, kufur karena ragu-ragu. Sekali lagi, Masya Allah. Ya, yang pertama tadi kesombongan yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Lalu kemudian yang kedua, kesombongan yang menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar. Artinya tidak sampai kepada kekufuran, tapi kesombongan ini akan menjadi lama-kelamaan akan menjadi sarana yang akan membawa kepada kekufuran.
sombong lagi, sombong lagi, sombong lagi. Jatuh dia dalam dosa besar. Belum sampai ke kekufuran. Tapi lama kelamaan karena sudah terbiasa dan kesombongan tersebut, akhirnya apa? Menjadi sarana kepada kekufuran. Kesombongan yang akan menjerumuskan dalam kekufuran. Ya. Nah, contohnya apa? Tadi meremehkan orang lain, menghina orang lain. Kan gitu. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Karena apa? Ini orang miskin. Ini orang rendahan. Oh, ini orang bodoh, kan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa kata Allah? Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia dikarenakan kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan. Lalu kemudian apa kata Allah? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga-bangga, angkuh seperti itu. Nampak? Ini hati-hati, Masya Allah. Ya, bahkan maaf ngomongnya nih, bahkan ada pula orang-orang yang angkuh dengan apa? Hah? Angkuh dengan kemiskinannya, Masya Allah. Ada nggak yang angkuh dengan kemiskinannya? Masya Allah ya. Dan ini Masya Allah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, sudah miskin pun dia sombong. Kan gitu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadisnya, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat kepada mereka. Allah tidak sucikan mereka. Allah tidak berbicara kepada mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang begitu pedih. Siapa mereka? Syekhun zanin. Orang tua renta tapi tetap zina. Sudah tua, Masya Allah, sudah tua tetap hobi zina. Udah nggak punya kekuatan lagi, gitu seperti itu. Tuh. Yang kedua, ya, malikun kadzab, kan gitu. Yaitu raja yang pendusta. Raja perlu berdusta nggak, Pak? Kan raja nggak perlu berdusta, karena kekuasaan ada pada dirinya. Tapi apa? Tapi tadi gitu kan. Ya, malah dia berdusta. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wa'ailun mustakbirun. Orang miskin sombong lagi, kan gitu. Kalau kaya sombong, ya masih oke, Pak. Walaupun tercela, kita katakan. Walaupun tercela, tapi oke, masih oke. Karena masih ada yang disombongin sama dia. Ada sebab yang membuat dia sombong. Lah miskin, apa yang mau disombongin lagi? Itu udah benar-benar, makanya dahsyat nih. Makanya sampai Allah, apa Rasulullah mengatakan tuh dahsyat tuh azabnya bagi apa? Bagi orang-orang seperti ini. Ya, Masya Allah. Nah, itu kita katakan, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai, Pak, jangan sampai akhirnya ya sudah miskin, sombonglah dia, kan gitu. Nah, tapi juga Masya Allah, ini Masya Allah Pak ya, ini juga penting bagi kita semua. Terkadang ada orang-orang yang pun dia apa, karena dia mungkin merasa tua atau disepuhkan, atau ngelihat, wah ini anak orang muda, saya udah berumur. Kadang-kadang Pak, muncul gak kesombongan? Bukan kadang-kadang, banyak bahkan seperti itu. Nah, ini hati-hati banget nih, Masya Allah. Ya, maka hebat banget kalau ada orang yang berilmu, orang yang bahkan sudah berumur, tapi kemudian apa? Ketika dia bertemu dengan orang anak-anak muda dan sebagainya, dia bisa bersikap tawadhu. Jos banget, Pak. Keren, Masya Allah, bagus banget seperti itu. Tapi kebanyakan enggak, kan gitu. Kebanyakan ngerasa gede kepala. Makanya Masya Allah diingatkan sekali oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang ketawaduan, apa kata beliau? Bahwasanya tawadhu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan dirimu.
Tuh orang yang tawadhu. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa dipahami Pak? Ya, kata Hasan Al-Basri tadi. Yaitu ketika engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidaklah bertemu dengan seorang muslim kecuali engkau menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan dirimu. Itu seperti itu seharusnya tuh. Sehingga maaf dia ngomongnya, ketika dia ketemu dengan orang yang lebih muda, dia katakan, Masya Allah orang ini lebih mulia dibandingkan saya. Kenapa? Umurnya masih muda, dosa-dosanya masih sedikit. Sementara saya udah tua, dosa-dosa saya bertumpuk semuanya. Tuh ketika dia melihat yang muda. Tapi sebaliknya ketika dia melihat orang yang lebih tua, dia pun tawadhu. Kenapa? Dia berpikir, Masya Allah orang ini lebih mulia dibandingkan saya. Karena apa? Umurnya banyak, ibadahnya lebih banyak, bacaan Qur'annya lebih banyak, zikirnya lebih banyak dibandingkan saya yang masih muda. Nah sehingga akhirnya apa Pak? Ketika dia bertemu dengan muslim-muslim yang lainnya, akhirnya apa? Dia berpikir, Masya Allah itu orang lebih mulia dibandingkan saya. Ya Pak, mulia. Ya, bahkan ketika dia bertemu dengan muslim yang biasa dan sebagainya, apa dok itu? Dia pun berpikir, oh mungkin dia Masya Allah, dia cuma kelihatan di sini apa? Salat berjamaah di sini. Habis itu kemudian apa? Selesai zikir dia kemudian pulang. Pada itu apa? Oh bisa jadi dia apa? Dia berzikir, dia banyak Qur'annya. Itu di mana? Di rumahnya. Dia berdoanya, bermunajat kepada Allah di mana? Di rumahnya. Karena apa? Untuk menjaga hatinya. Masya Allah, Pak. Itu cara berpikirnya orang tawadhu. Masya Allah. Nah, tapi kita sekali lagi ini perhatikan pada diri kita, ya. Ini perhatikan pada diri kita, Masya Allah. Dan ini solusi untuk menghilangkan kesombongan pada diri kita. Nah, itu kita katakan untuk apa namanya? Bahaya dari apa? Bahaya dari kesombongan tersebut. Jadi apa? Kesombongan itu menjerumuskan seseorang kepada, bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Lalu kemudian, ya, kesombongan pula ya akan diminumkan pada hari kiamat nanti dari nanah-nanah dan darah penghuni neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzurri fi suwarir rijal." Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti, ya, dalam apa? Dalam rupa-rupa seperti apa? Seperti kumpulan serangga atau kumpulan semut dalam rupa manusia. Lihat kata Rasulullah, ya. Yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzurri fi suwar rijal. Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat nanti bagaikan semut-semut dalam rupa manusia. Yaghsyahumudz dzullu min kulli makan, di mana kehinaan itu akan meliputi mereka dari setiap tempat. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Lalu kemudian mereka pun akan digiring ke dalam sebuah penjara di dalam neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Ta'aluhum narul anyar, di mana neraka jahanam membakar mereka, menghabisi mereka, mengazab mereka di dalam penjara tersebut. Wa yusqauna min usarati ahli nar. Lalu kemudian mereka pun akan diminumkan dari darah dan nanah-nanah para penghuni neraka jahanam, tinatal khabal, yang disebut dengan lumpur kebinasaan. Pak, ini sekali lagi, Masya Allah, ya, mengerikannya bagi orang-orang yang sombong. Nah, itu bahayanya. Lalu kemudian apa? Ya, kebanyakan para penghuni neraka jahanam juga adalah apa? Dari orang-orang yang sombong. Ya, kebanyakan para penghuni neraka jahanam itu apa? Adalah orang-orang yang
sombong. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang siapa itu para penghuni neraka? Qalu bala. Maka mereka pun berkata, para sahabat pun berkata, tentu ya Rasulullah, siapa orang-orang yang menjadi penghuni neraka tersebut ya Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Itu apa? Orang-orang yang keras, yang tamak, yang rakus dan juga sombong. Ya. Dan sejarah pun mencatatkan demikian, Pak. Tadi itu. Ya, musuh-musuh para nabi siapa? Orang-orang yang sombong. Kan itu. Musuh-musuh para nabi adalah orang-orang yang kan itu. Kita mengenal Raja Namrud. Pak. Ya, Raja Namrud. Ini musuhnya siapa nih, Pak? Hah? Musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana Namrud ini mengatakan apa? Bahwasanya dirinya adalah Tuhan yang wajib untuk disembah, tuh Pak. Dan masya Allah, memang kalau kita katakan ya Pak, ya, memang Namrud juga Pak, mempunyai kekuasaan yang besar, Pak. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Malikul ard arba'ah. Ya, raja dunia itu ada 4. Mukminan wa kafiran. Duanya mukmin dan duanya kafir. Siapa 2 orang mukminnya, Pak? Sulaiman dan Yusuf. Barakallahu fikum, masya Allah. Barakallahu fikum, mumtaz. Sulaiman dan siapa? Sulaiman dan Zulqarnain. Wa kafiron, dan duanya lagi kafir. Siapa dia? Namrud. Barusan diomongin Pak ya, cari aman ya. Masya Allah. Namrud dan Firaun? Enggak. Ya. Siapa? Talut? Enggak, jauh. Ya. Kita berpikir Firaun Pak yang besar. Dan mungkin kita berpikir Namrud itu kecil. Enggak, ternyata Namrud yang besar. Lalu kemudian siapa? Bukhtu Nasr. Ya, Bukhtu Nasr. Ya. Nah, ini apa? 2 mukmin dan 2 kafir. Nah, tadi kita katakan baik Bukhtu Nasr maupun Namrud, atau kita tambahkan lagi siapa? Firaun. Bahkan kita tambahkan lagi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya apa? Lihat bagaimana mereka pada kita apa? Menolak kebenaran dikarenakan apa? Dikarenakan kesombongan yang ada pada diri mereka. Ya, maka enggak heran akhir Rasulullah mengatakan, ya siapakah, maukah kabarkan kepada kalian siapa itu para penghuni neraka? Nah, disebutkan apa? Kullu utullin jawadhin mustakbirin, yaitu orang-orang yang keras tuh hati mereka. Kan gitu. Lalu kemudian tamak dan juga menyombongkan diri mereka. Itu sama tuh. Sifatnya Abu Jahal tuh gitu semua tuh. Ya Pak. Keras, kemudian apa? Tamak, lalu sama seperti kayak Namrud, Bukhtu Nasr, kan gitu. Firaun dan lain sebagainya. Maka masya Allah, tadi sekali lagi kita katakan, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan, karena apalagi kita ketahui bahwasanya kesombongan ini apa? Yaitu dosa yang pertama kali terjadi di langit yang dilakukan oleh iblis, dan dosa yang pertama kali terjadi di
bumi yang dilakukan oleh anak Adam. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita dari kesombongan tersebut, karena sesungguhnya kesombongan dan keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam hadis qudsinya, al-izzu izari, keagungan itu adalah pakaianku, wal kibriya ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani bi syai'in minhuma adzabtuh, barang siapa yang menantangku dengan salah satu dari keduanya, maka aku akan mengazabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kita dari kesombongan tersebut dan juga dari tipuan-tipuan syaitan yang akan menjelekkan atau membawa hati kita kepada keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.